Jangan-jangan kamu memaksa dia untuk menggugurkan anak yang ada di kandungan dia itu kan? Supaya kamu bisa menghilangkan semua perbuatan dosa kamu dan lari dari semua tanggung jawab kamu. Enggak Bunda, enggak. Aku sama sekali enggak minta dia untuk menggugurkan anak dia, Bunda. Dasar anak-anak nggak tahu diri. Udah tahu bapaknya nggak punya uang, terus aja minta duit. Kalau mau duit kerja dong, nggak usah sekolah. Dibilangin jangan minta duit ke bapak kalian, masih aja datang ke bapaknya. Ini ibunya bisa didik anak-anaknya nggak sih? Katanya kerja, tapi kok nggak bisa biayain anak-anaknya? Perempuan tukang rebut suami orang. Nggak usah komentar seenaknya deh. Anak saya berhak minta uang dari bapaknya. Orang mereka darah daging bapaknya kok. Astagfirullahaladzim. Kasihan Hesti. Masih semuda itu tapi harus menjadi korban perceraian kedua orang tuanya sampai sejauh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda belum tidur. Bunda lagi apa? Aku udah siapin baju tidur kamu di tempat tidur. Silakan kamu ambil dan tidur di luar. Bunda, apa Bunda nggak mau pertimbangi lagi gugatan cerai Bunda ke aku? Apa yang harus aku lakukan, Bunda? Aku sanggup terima hukuman apa aja, Bunda, asal kita tidak melewati jalan perceraian yang dilaknat Allah. Sudah jelas bahwa rumah tangga kita sudah harus berakhir di sini. Selama ini aku menganggap bahwa kamu adalah imam keluarga kita. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah berbuat dosa dan kamu berzina di luar sana. Setelah bertahun-tahun Bram, aku percaya kehidupan aku dan Rosi. Aku yakin bahwa kamu bisa membimbing keluarga ini. Kamu bisa membimbing aku dan anak-anak kita kelak ke surga nanti. Tapi apa yang kamu lakukan? Bunda, aku minta maaf, Bunda. Aku benar-benar rasa bersalah banget sama kamu, sama Rosi, sama anak kita yang belum. Tapi tolong Bunda, aku mohon, tolong Bunda. Kasih aku kesempatan untuk menembus kesalahan aku, Bunda, tolong. Bunda, tolong kasih aku kesempatan, Bunda. Apa yang kamu harus lakukan? Apa? Kesempatan kamu sudah hilang saat kamu menabur benih cinta kepada perempuan lain. Tapi Bunda, gimana kalau sampai anak itu lahir? Aku nggak tahu aku harus sayang atau aku harus marah sama anak itu. Bunda. Terus gimana kalau misalnya kamu lebih mencintai anak itu dibanding anak-anak kita sendiri? Bunda, masalahnya Bunda, apa yang Bunda takuti itu nggak mungkin terjadi, karena perempuan itu sudah keguguran, Bunda. Keguguran? Iya, dia sudah keguguran. Aku nggak punya anak sama perempuan lain selain Bunda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kenapa dia bisa keguguran? Jangan-jangan kamu memaksa dia untuk menggugurkan anak yang ada di kandungan dia itu kan? Supaya kamu bisa menghilangkan semua perbuatan dosa kamu dan lari dari semua tanggung jawab kamu. Enggak Bunda, enggak. Aku sama sekali nggak minta dia untuk menggugurkan anak dia, Bunda. Beneran Bunda, itu murni kecelakaan, Bunda. Keguguran itu murni kecelakaan. Terus apa yang akan terjadi kalau perempuan itu nggak keguguran? Apa kamu ada niat untuk memadukan aku dengan perempuan itu? Atau jangan-jangan kamu akan membiarkan dia menderita karena kamu tidak mengakui dia dan membiarkan dia membesarkan anak kalian sendiri? Ya, aku udah duga kamu pasti nggak bisa jawab pertanyaan aku. Oleh karena itu kita harus bercerai. Bunda, tolong jangan ngomong begitu, Bunda. Gimana dengan prinsip kita, Bunda? Prinsip?
baru sekarang kamu mau ngomongin soal prinsip. Harusnya kamu pertanyakan pertanyaan kamu ke diri kamu sendiri sebelum kamu melakukan tindakan bodoh itu. Dalam hukum Islam, kamu itu lagi mengandung. Jadi kita nggak boleh cerai, Bunda. Kita nggak boleh cerai. Saya sangat paham itu, Bram. Makanya saya akan tunggu. Setelah anak kita lahir, kita akan mengurus perceraian kita. Titik. Paling nggak, Hana kelihatan lebih tenang. Karena percaya aku nggak bakal punya anak dari wanita lain. Tapi gimana kalau nantinya Hana tahu aku bohongin dia? Kalau sebenarnya benih cintaku sama Karin itu masih ada. Sof? Ya. Sof, tunggu bentar. Gimana? Kamu udah tahu Karin ada di mana? Ada kabar dari dia? Aku nggak tahu Karin di mana. Dia belum ngabarin aku. Kamu nggak coba untuk telepon teman-temannya dia untuk cari informasi Karin ada di mana? Atau Karin pergi lari sama pacarnya? Lari sama pacarnya? Iya. Ya mungkin karena pacarnya itu takut untuk ngakuin semua kesalahan dia ke istrinya. Akhirnya dia mengajak Karin untuk kabur dan mereka berdua lari. Mungkin aja kan? Loh kok aneh sih? Kata Karin, Hana udah tahu kalau Hello Kitty itu si Karin. Kayaknya enggak deh. Soalnya Karin sih sempat SMS aku. Dia bilang dia cuma pengen menyendiri aja untuk beberapa saat dan dia nggak mau diganggu sekarang. Dia bilang juga kok dia minta maaf karena dia pergi dari rumah kamu nggak pamit. Alhamdulillah Karin baik-baik aja. Asli Sof, dari kemarin 2 hari terus-terusan aku kepikiran sama Karin, mana dia lagi hamil lagi. Ya kan, pasti kondisinya rapuh. Ya udah, kamu tenang aja. Karin kan udah gede dan lagian dia perempuan yang kuat kok. Iya. Aku juga percaya itu. Dan ya semoga Karin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ya, Sof. Han, aku lupa nanya. Itu yang masalah Hello Kitty gimana? Dia masih neror kamu? Ya akhirnya aku tahu kalau dia hamil. Oh, tahu dari mana? Aku tahu dari dia sendiri yang ngaku kalau dia hamil. Terus reaksinya Bram apa? Kamu udah nanya langsung sama Bram? Udah. Aku nanya ke Bram dan dia bilang kalau selingkuhannya itu keguguran. Keguguran? Tapi jujur ya Sof, aku sekarang ini udah gak bisa tahu apa yang aku harus lakukan. Apakah aku harus percaya sama Mas Bram atau tidak? Apakah dia masih membohongi aku lagi? Ya udah, kamu jangan stres-stres ya. Yang pasti aku akan dukung sikap tegas kamu terhadap Bram. Tapi aku gak mau sampai kamu sakit atau gimana-gimana. Kamu fokus sama kesehatan kamu dan bayi kamu. Sof, beneran aku minta kamu simpen rahasia ini baik-baik ya. Dan aku sangat bersyukur punya sahabat seperti kamu yang selalu ingetin aku dan support aku. Aku udah gak tahu harus curhat ke siapa lagi. Dari semua sahabat aku, cuman kamu doang yang tahu masalah rumah tangga aku sama Bram. Makasih ya Sof. Assalamualaikum.